Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. NIM saya 2021014142010002. Di sini saya akan mempraktekkan video mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK terhadap pasien dengan resiko bunuh diri. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Hendry Wiono, Nurse NCAP. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nur Hasanah yang pada pagi hari ini bertugas merawat adik dari pukul 7 sampai pukul 2 sore. Kalau boleh saya tahu, nama adik siapa ya, Dek? Nama saya Caca, Kak. Caca, baik adik Caca. Apakah adik bersedia pada saat ini kita akan melakukan obrolan ataupun berbincang-bincang mengenai perasaan adik? Mungkin kita butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia, Kak. Baik, adik Caca. Kalau adik bersedia, saya bertanya bagaimana perasaan adik hari ini? Apa yang adik rasakan? Tidak begitu baik, Kak. Rasanya hari-hari saya sama saja dari hari-hari sebelumnya. Saya merasa tidak dihargai di keluarga saya. Saya merasa dikucilkan, bahkan seringkali dihakimi, dan saya merasa tidak ada orang yang bisa mengerti perasaan saya, Kak. Dan saya malah berpikir untuk ingin mengakhiri hidup saya saja karena saya merasa tidak ada orang yang menginginkan kehadiran saya, Kak. Baik, kalau boleh saya tahu kenapa adik merasa tidak ada orang yang menginginkan kehadiran adik? Kenapa adik merasa bahwa adik tidak dihargai? Apakah ada sesuatu yang membuat adik merasakan itu? Baik, Kak, semua itu berawal dari tahun ini, dimana pada bulan 6 kemarin saya mendaftar kuliah di Harvard University, dimana itu merupakan impian saya sejak saya kecil. Namun sayangnya saya gagal mencapai impian saya tersebut, dan keluarga saya menginginkan saya untuk tetap melanjutkan kuliah saya di Universitas Indonesia. Namun sayangnya itu bukan merupakan hal yang saya inginkan. Jadi saya merasa saya sudah gagal dalam hidup saya, dan saya merasa orang tua saya juga menghakimi saya karena keputusan saya untuk tidak ingin kuliah jika tidak di Harvard University, Kak. Baik adik, setelah saya mendengar keluhan adik ini, apakah bisa saya memberikan saran terhadap adik? Apa jika adik ingin mendengarkan? Bisa, Kak. Baik, apakah selama ini adik masih berpikir untuk mengakhiri hidup adik, atau sampai saat ini adik masih memiliki ide-ide yang ingin membuat adik melakukan rencana bunuh diri? Betul sekali, Kak. Beberapa hari ini pun saya juga mencoba banyak hal untuk melukai diri saya karena saya merasa tidak dihargai. Jadi jalan yang saya pikirkan hanyalah untuk mengakhiri hidup saya, Kak. Saya banyak melakukan percobaan pembunuhan kepada diri saya sendiri, seperti ingin minum racun, bahkan sering mengiris-iris tangan saya, Kak. Baik, kalau begitu saya tidak akan meninggalkan adik. Saya akan tetap berada di ruangan ini. Dan untuk memastikan adik untuk tidak melakukan ide bunuh diri itu, saya akan mengosongkan ruangan ini dan menjauhi alat-alat yang sekiranya akan menambahkan ide pikiran adik untuk melakukan percobaan bunuh diri. Jadi Dek, adik tidak perlu merasa kesepian ataupun sendiri. Adik selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu peduli terhadap adik. Banyak orang-orang yang menyayangi adik. Jangan terlalu berfokus terhadap masalah, terhadap stres adik. Cobalah lihat siapa yang berada di sekeliling adik. Saya di sini, saya bersedia untuk mendengarkan keluhan adik, mendengarkan cerita adik. Tetaplah bertahan untuk hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu deh apa yang akan ada di depan sana yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Jadi tetap bertahan dan lakukan yang terbaik untuk versi dirimu sendiri. Saya bisa jadi tempat curhat adik, dan adik bisa mempercayai saya di sini. Adik tidak perlu merasa bahwa hidup adik hanya putus di tengah jalan dan tidak ada harapan untuk melanjutkan keinginan adik lagi. Jadi adik tidak perlu merasa sendirian ya dek. Ada saya di sini, dan ada keluarga-keluarga adik yang pastinya selalu ingin yang terbaik untuk adik. Terima kasih, Kak. Saya sangat terharu sekali. Kakak merupakan orang pertama yang mengucapkan hal tersebut bagi saya, mengatakan bahwa saya itu dihargai dan juga
banyak orang yang peduli Kak. Terima kasih sekali Kak. Baik, tidak apa-apa Dek, sabar. Baik Dek, di sini saya minta jika ide-ide buruk atau ide-ide ingin bunuh diri itu muncul, saya harap Adek segera memanggil kakak-kakak di sini di ruangan keperawatan ataupun langsung beritahukan kepada keluarga Adek bahwa pikiran itu tiba-tiba muncul menghantui Adek. Karena untuk mengatasinya kami butuh segera mendatangi Adek. Maka apabila pikiran-pikiran itu muncul, kami harap Adek segera menghubungi kami. Yang pasti saya percaya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan Adek pasti bisa mengatasinya. Kami ada di sini untuk Adek. Baiklah Dek, terima kasih untuk waktunya. Apakah besok kita bisa berbincang lagi dan melanjutkan obrolan kita ini? Apabila Adek bersedia, kita akan bertemu di tempat ini lagi pada pukul 8 pagi. Apakah Adek bersedia untuk besok hari? Bersedia Kak. Baik Adek, terima kasih. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Adek sekarang? Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak karena setelah mengobrol dan berbincang dengan kakak saya merasa perasaan saya lebih enak dan saya merasa lebih tenang Kak. Baik, kalau begitu besok kita akan melanjutkan obrolan kita lagi. Tetap semangat untuk kamu. Tidak ada harapan yang putus di tengah jalan. Kalau begitu saya permisi ke ruang perawatan. Besok kita bertemu lagi. Terima kasih Adek. Sama-sama. Baiklah, sekian video dari saya mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK dengan pasien gangguan resiko bunuh diri. Saya mohon maaf apabila ada tindakan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih.